Kalau untuk KJMU, manusia untuk tinggal di KJMU, sana, tunggu dulu itu Bang Gis. akar Bang Gis ini mereka selalu ada di sana, memotong. akar Bagaimana kita bisa sosiologisnya lalu berdialog? dicabut. Bagaimana kita Lalu bisa anak berdiskusi? katakan itu lebih baik, Kalau itu tidak seperti punya ini, pilihakan. lebih baik Baik, Bang Gis monolog aja. Monolog Oke. aja Bang Gis. Yang punya Baik, kami kemampuan tangkap monolog Mas Anda. William. Kita Bung berdialog, Geis, kita silakan kamu terakhir berdialog. saja statement Anda untuk omongan menanggapi dari Mas Bang William. Gis. Singkat saja, Oke? Bung Geis. Biarkan kita berdialog dengan sehat, oke? Oke. Nah, yang kedua, tadi untuk KJMU, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada akhirnya untuk yang sudah Oke. mendapatkan, Singkat yang saja sudah Mas William, waktu kita sudah habis. semesternya itu tetap akan dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya KJMU ini akan kita perketat, kita akan rapikan data penerimanya sehingga warga Yang jelas para mahasiswa yang penerima KJMU banyak yang tidak mendapatkan lagi dan mereka marah. Baik. Yang kedua, kartu lansia itu dipotong jadi 300.000, mereka pun marah. Yang ketiga, warga Kampung Bayang tidak mendapatkan haknya. Baik. Kami Yang keempat, terima. pertanyaan saya tadi tentang JPU tidak dijawab. Memang PSI selama ini adalah partai omong kosong, terutama William. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap dan kami catat. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI Jakarta pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. PSI menilai Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye. PSI mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yaitu kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar. fokus kepada pernyataan Pak Anies ya, yang menyampaikan bahwa banyak manfaat dari program-program bantuan Pemprov yang dipotong atau terpotong ya. Di sini harus dijelaskan bahwa tidak ada satupun nilai bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta yang dipotong gitu. KJP tetap sama nilai bantuannya, lalu KJMU tetap sama nilai bantuannya. William, Anda jangan bohong. Namun, Lansia itu dipotong. tunggu dulu Bang Geis. Sebentar, Bung Geis, kita beri kesempatan ke William. Kan dulu. Sebentar, Oke. Bung Geis. Nanti Silakan. Bang Geis Jangan bohong, boleh bicara yang membantah, faktual. tapi Yang saya faktual, harus 300.000 itu dipotong menyelesaikan tidak? dulu apa yang harus saya sampaikan. Ya. Oke, nanti Bang Silakan Geis Mas boleh. William. Ditahan Anda dulu, kan Bung bilang Geis. tidak ada Ditahan dulu, dipotong. Bung Geis. Kita kasih kesempatan ke William. Ini adalah Jawab aja waktu pertanyaan saya, untuk itu dipotong berbicara. tidak? Kalau Bang Geis terus memotong, kita tidak bisa melakukan dialog. Jawab Oke. pertanyaan saya. Oke, saya selesaikan dulu. Bang Geis nanti boleh membantah dan melawan apa yang saya katakan. Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran sehingga mencapai 1 juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh PJ Gubernur DKI Jakarta dalam 2 tahun terakhir. Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah naik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan, seperti pembangunan LRT Sodetan Ciliwung dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. Menurut PSI, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan. Bahkan, program yang tidak dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif. Jadi Silakan begini, William. Mas William, silakan. secara prinsip tidak ada manfaat yang terpotong. Nah, yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Heru, adalah merapikan data yang ada. Gitu. Bahwa suatu fakta ditemukan di lapangan bahwa penerima KJP ataupun penerima KJMU banyak yang memang ternyata adalah warga yang mampu Kartu sebenarnya. lansia dipotong tidak dari Banyak yang 600.000. mampu. Tapi data-datanya sendiri, Mas William punya datanya bahwa ini tidak ada yang terpotong manfaatnya, tapi hanya dirapihkan. Ada tidak data atau laporan masyarakat yang mungkin seharusnya mendapatkan, tapi di era kepemimpinan Pak Heru Budi terpotong? Jadi gini, yang dilakukan oleh Pak Heru adalah merapikan data penerima bantuan. Ditemukan di lapangan banyak warga-warga yang mampu mendapatkan. Ia juga menilai Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 dengan cara melakukan penamaan ulang. Seperti KJP menjadi KJP Plus, program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye. Menurut PSI, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Selama PJ Gubernur menjabat ini, banyak hal terjadi di Jakarta, diantaranya adalah tagline Jakarta Kota Kolaborasi dirubah menjadi yang sangat tua sekali, menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia.
warga Kampung Bayam yang seharusnya sudah mendapat haknya sampai hari ini tidak mendapatkan. 5 lapangan bola di Jakarta yang dirapikan oleh Anies diganti nama Anies menjadi Dinas Olahraga. Lalu banyak hal yang terjadi di Jakarta, KJMU yang dipotong dari 19.000 orang menjadi kurang lebih 7.000 atau 8.000 gitu. Banyak hal lah. Lalu pencairan KJP yang juga ada aduan-aduan yang bermasalah, ya, termasuk juga jalur sepeda dan lain-lain. Jadi itu semua adalah pembicaraan publik yang sudah berkali-kali dibicarakan. Menurutnya, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dan tidak layak untuk dipilih. PSI mengaku akan berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Namun, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh PSI. Nyatanya, DKI Jakarta di era kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono semakin kocar-kacir dan semrawut. Bahkan kan sudah menjadi permasalahan besar pada saat warga Kampung Bayam terusir dari tempatnya. Nah, tapi kan Itu Pak kan Heru sudah juga dikomunikasikan berkali-kali, menyebutkan termasuk sebenarnya para pesepeda di Jakarta yang sangat protes tentang kebijakan dia yang tidak memperpanjang jalur sepeda, bahkan biayanya dihentikan hanya untuk perawatan aja. Bung Geis, kalau Pak Heru menjawabnya, silahkan maju pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan dirinya. Yang mengkambing hitamkan dirinya siapa? Yang ada juga dia ketika Jakarta banjir lalu berbicara tentang sungai yang katanya 5 tahun sebelumnya tidak dikeruk, baru di zaman dia dikeruk. Itu yang tukang menyalahkan orang dia. Yang doyan naruh foto-foto di jalan tuh dia. Dia yang ingin maju pada saat pilkada, cuman karena elektabilitasnya nggak naik-naik, lalu dia tidak mendapatkan tiket. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mengkritik kondisi sejumlah kali di Jakarta yang menjadi lebih kotor beberapa waktu ke belakang. Kondisi kali di Jakarta berubah menjadi lebih kotor, dinilai terjadi setelah masa jabatan Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober 2022. Namun, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru mempertanyakan kembali pernyataan yang menganggap sungai di Jakarta menjadi kotor sekarang. Sebaliknya, Heru mengklaim justru kondisi sungai di DKI Jakarta lebih bersih saat ini dibandingkan sebelumnya. Gitu sih Pak, kalau katanya gitu Pak. Yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Wah, enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Heru menyebut kotornya sungai pada awal dirinya menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta sebagai dampak dari kebijakan gubernur sebelumnya yang lupa mengurus dengan baik. Adapun pada era Anies ia mencanangkan naturalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu berbeda dengan kebijakan pemerintah yang ingin menormalisasi Sungai Ciliwung. Karena itu Heru mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengurus sungai agar menjadi lebih bersih.